Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Ratna dalam video pembelajaran matematika. Ingat, matematika mudah, matematika tidak susah. Hari ini kita akan sama-sama membahas materi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Faktorial. Jika n merupakan bilangan asli, faktorial dari bilangan n didefinisikan sebagai berikut. N ada tanda seru, ya, sama dengan n dikali dalam kurung n-1 dikali dalam kurung n-2 dikali dalam kurung n-3 dikali dan seterusnya 3, 2, 1. Pendefinian faktorial di atas hanya berlaku untuk n bilangan asli. Untuk n sama dengan 0 didefinisikan tersendiri sebagai berikut. 0 faktorial sama dengan 1. Nah, contoh, coba kalian perhatikan. Ya, nomor 1, 4 faktorial. Jadi, tadi seperti definisinya, ya, kita tinggal mengali secara beruntun, ya, mulai dari angka 4 sampai 1. Jadi, kita peroleh 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 24. Nomor 2, 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, kita uraikan masing-masing. Untuk 8 faktorial, itu hasilnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian, untuk 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, perhatikan di sini ada angka yang sama, ya, dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, bisa kita coret, ya, sehingga perkaliannya sisanya adalah 8 kali 7 kali 6. Ya, hasilnya adalah 336. Yang kedua, permutasi. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda, di mana R kurang dari sama dengan N, adalah banyak susunan berbeda dari N unsur yang diambil dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Ya, jadi perhatikan di sini untuk permutasi, ya, dia harus memperhatikan urutan, ya. Jadi kalau ada soal dalam pemilihan itu memperhatikan urutan, maka soal tersebut adalah soal permutasi. Contohnya pada kasus pemilihan pengurus kelas atau pemilihan peringkat dari sebuah perlombaan, ya. Itu merupakan kasus permutasi karena di situ susunannya memperhatikan urutan. Permutasi R unsur dari N unsur dinotasikan dengan NPR. Ya, di sini ada beberapa notasi dari permutasi. Kalian bisa pilih salah satu, ya. Nah, sedangkan rumus permutasi adalah NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dengan N dan R bilangan bulat. Jika R sama dengan N, maka rumus permutasi di atas menjadi NPN, ya, atau N faktorial. Dari 25 siswa dalam sebuah kelas akan dipilih pengurus kelas terdiri dari seorang ketua kelas, seorang bendahara, dan seorang sekretaris. Jabatan tidak boleh rangkap. Berapakah banyak kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk? Nah, kalian perhatikan soal tersebut. Di sini ada disebutkan jabatan-jabatan, ya. Ada ketua kelas, kemudian bendahara, dan sekretaris. Di sini menunjukkan bahwa 3 orang yang akan dipilih tersebut nanti akan diperhatikan urutannya, karena nanti urutan berpengaruh terhadap jabatannya, ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita perhatikan di sini diketahui N-nya 25 siswa, ya. Kemudian R-nya 3. Ya, karena di situ akan dipilih 1 orang ketua,
1 orang bendahara, dan 1 orang sekretaris. Jadi R-nya ada 3. Nah, perhatikan tadi ya, bahwa R itu kurang dari N ya. Jadi R tentunya lebih kecil dari N. Nah, kemudian kita lanjut ke penyelesaiannya. Nah, rumus permutasi tadi NPR sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurang R faktorial ya. Ini rumusnya, tinggal kita ganti dengan angka-angka yang tadi sudah kita peroleh. N-nya 25 ya, kemudian R-nya 3 ya. Jadi 25 faktorial dibagi 25 dikurang 3 faktorial ya. Kita selesaikan 25 faktorial, ini 25 dikurang 3 hasilnya 22 ya. Kita uraikan 25 faktorial itu 25, 24, 23, 22 faktorial ya. Di sini sengaja Ibu berhenti di 22 faktorial karena di bawahnya juga ada 22 faktorial ya, supaya nanti menghemat dalam penulisan ya. Kalau mau diuraikan sampai 1 juga boleh ya, tidak masalah. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada yang sama ya, 22 faktorial bisa kita coret sehingga perkaliannya sisanya hanya 25 dikali 24 dikali 23 ya. Setelah dikali hasilnya adalah 13.800. Nah, jadi ada 13.800 kemungkinan pengurus kelas yang bisa terbentuk. Nah, sekarang kita lanjut ke materi ketiga, yaitu kombinasi. Kombinasi R unsur dari N unsur berbeda ya, sama seperti tadi bahwa R itu kurang dari sama dengan N ya, adalah banyak susunan berbeda dari R unsur berbeda yang diambil dari N unsur berbeda tanpa memperhatikan urutan. Nah, perhatikan di sini beda kombinasi dan permutasi. Kalau kombinasi di sini tanpa memperhatikan urutan. Biasanya kalau di soal tidak ada kata-kata jabatan atau peringkat yang mesti memperhatikan urutan. Ya, jadi soalnya biasanya hanya ada kata-kata memilih saja. Nah, kemudian kombinasi R unsur dari N unsur dinotasikan dengan NCR ya, sama seperti permutasi tadi. Untuk notasi kombinasi juga ada beberapa macam, kalian bisa pilih salah satunya ya. Nah, untuk rumus kombinasi NCR itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali dalam kurung N dikurang R faktorial dengan N dan R bilangan asli. Nah, adapun hubungan permutasi dan kombinasi ya, NPR itu sama dengan NCR dikali R faktorial, atau NCR itu sama dengan NPR dibagi R faktorial dengan N dan R bilangan asli. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal dari kombinasi. Nah, dari 25 siswa dalam sebuah kelas, akan dipilih 3 orang siswa untuk mengikuti acara seminar. Berapakah banyak cara memilih siswa tersebut? Nah, perhatikan contoh di sini. Di sini hanya terdapat kata-kata memilih saja ya, tanpa ada jabatan maupun peringkat. Sehingga dalam pemilihan siswa tersebut tidak perlu memperhatikan urutan. Nah, berarti ini adalah soal kombinasi. Nah, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Nah, kita perhatikan jawabannya ya, diketahui di sini N-nya 25 ya, karena banyak siswanya ada 25 seluruhnya. Kemudian akan dipilih 3 orang, berarti R-nya 3. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus kombinasi. Ya, tadi rumus kombinasi NCR sama dengan N faktorial dibagi R dalam kurung N dikurang R faktorial. Ya, kita ganti ya, kita ganti notasi atau huruf-hurufnya tadi dengan angka-angka yang sudah kita peroleh. Sehingga kita peroleh di sini ya, kita ganti angkanya 25 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung 25 dikurang 3 faktorial. Nah, di sini kita selesaikan dulu 25 dikurang 3, hasilnya adalah
22 faktorial. Nah, tinggal kita uraikan. 25 faktorial, 25 kali 24 kali 23 kali 22 faktorial. Yang di bawah 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Ya, 22 faktorial tetap ya, karena nanti akan kita bagi dengan yang di atas. Nah, di sini sama 22 faktorial bisa kita coret ya, sehingga perkaliannya menyisakan 25 kali 24 kali 23 dibagi 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, setelah kita hitung maka hasilnya adalah 2300. Jadi banyak cara memilih siswa tersebut adalah sebanyak 2300. Selain permutasi yang tadi kita bahas, ya, ada beberapa permutasi khusus sebagai berikut. Ya, perhatikan di sini. Permutasi yang pertama adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama, ya. Permutasi dari n unsur yang memuat K1 unsur yang sama dari jenis ke-1, K2 unsur yang sama dari jenis kedua, K3 unsur yang sama dari jenis ketiga, dan seterusnya. KR unsur yang sama dari jenis ke R, di mana K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya ditambah KR itu kurang dari sama dengan N. Maka rumus permutasinya adalah P sama dengan NPN dibagi K1PK1 dikali K2PK2 dikali dan seterusnya dikali KRPKR. Maka hasilnya sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali dan seterusnya dikali KR faktorial dengan N dan R bilangan asli. Nah, untuk contoh soalnya, coba kalian perhatikan di sini. Berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata sosialisasi? Nah, perhatikan kata sosialisasi di sini, ya, terdapat beberapa huruf yang sama. Nah, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Ya, perhatikan penyelesaiannya berikut ini. Nah, kita lihat di sini dari kata sosialisasi, jumlah semua hurufnya ada 11. Ya, perhatikan S, O, S, I, A, L, I, S, A, S, I. Jadi ada 11 huruf. Kemudian di situ kita perhatikan lagi, huruf-huruf yang sama adalah yang pertama huruf S, di sini ada 4 huruf. Kemudian huruf I ada 3 huruf dan huruf A ada 2 huruf. Sehingga kita peroleh permutasinya adalah P sama dengan, ya, jumlah semua hurufnya tadi ada 11, berarti 11 faktorial, ya, dibagi huruf-huruf yang sama, ya, S tadi 4, I-nya 3, A-nya 2. Jadi 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, tinggal kita uraikan 11 faktorial, ya, 11 dikali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, sengaja di sini saya berhenti pada 4 faktorial karena di bagian bawah juga terdapat 4 faktorial, ya. Kemudian kita uraikan yang bagian bawah 4 faktorial tidak perlu kita uraikan ya, karena nanti bisa kita bagi dengan yang atas. Nah, 3 faktorial kita uraikan 3, 2, 1, 2 faktorial 2 kali 1. Nah, tinggal kita selesaikan. Di sini ada yang sama, kita coret, ya, sehingga perkaliannya menyisakan 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 dibagi 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1, ya. Nah, ini juga bisa kita coret, 3 kali 2, ya, 6, bisa dicoret dengan 6. Kemudian 8 bisa kita bagi dengan 2 sehingga hasilnya di sini 4, ya. Sehingga perkaliannya 11 kali 10 kali 9 kali 4 kali 7 kali 5. Hasilnya adalah 138.600, ya. Jadi banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata sosialisasi adalah sebanyak
138.600 susunan. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan permutasi siklis. Ya, perhatikan permutasi siklis. Permutasi siklis adalah susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran atau kurva tertutup. Ya, misal permutasi siklis 3 unsur A, B, C. Ya. Nah, kalau kita lihat dari segi permutasi, maka dari 3 huruf ini akan terbentuk 6 permutasi ya. Dilihat di sini urutannya berbeda ya. Nah, tapi di sini hurufnya berjejer. Nah, sedangkan kalau permutasi siklis dia membentuk sebuah lingkaran ya, membentuk sebuah lingkaran atau kurva tertutup. Nah, kalau kita lihat di sini pada baris yang pertama ya, maka hasilnya sama ya, hasilnya sama. Karena di sini perhatikan A berada di tengah antara B dan C ya. Nah, di sini juga sama, A-nya berada pada pertengahan antara B dan C. Demikian juga yang gambar yang ketiga, A-nya juga sama ya antara B dan C. Jadi ini dianggap satu kejadian ya, sama saja ini ya. Nah, kemudian untuk kejadian yang kedua ya. Nah, di sini kejadian yang kedua A-nya berada di antara C dan B ya. C dan B. Kalau yang tadi kan A-nya di antara B dan C. Nah, ini tentunya berbeda ya. Nah, berbeda. Jadi di sini terdapat 2 permutasi siklis. Nah, untuk rumusnya permutasi siklis dari N unsur itu adalah P sama dengan N dikurang 1 faktorial dengan N bilangan asli. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soalnya. Nah, perhatikan gambar. Gambar di samping menunjukkan denah meja dan kursi yang akan digunakan untuk rapat. Rapat tersebut akan diikuti oleh 8 orang. Tentukan banyak cara ke-8 orang itu dapat menempati kursi dengan posisi yang berbeda. Nah, perhatikan tadi bahwa di sini banyak N-nya adalah 8 ya. Jadi N-nya 8 ya, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya ya, bahwa tadi permutasi siklis itu sama dengan N dikurang 1 faktorial. Jadi tinggal kita ganti N-nya dengan 8 ya. Jadi 8 dikurang 1 faktorial hasilnya adalah 7 faktorial. Nah, 7 faktorial itu adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 5040. Jadi ada 5040 susunan duduk berbeda yang terjadi. Nah, sebagai latihan, kalian bisa coba soal yang ada di layar kalian. Nah, demikian penjelasan Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.